Baik, shalom. Ini hari yang luar biasa karena biasanya kita kalau bikin perayaan ulang tahun kita 3 Agustus. Dan selalu setiap tahun kita merayakannya pada hari Minggu terdekat dari 3 Agustus. Makanya kadang kita buat 2 Agustus, 1 Agustus, kadang 6, 7, dan lain-lain. Tapi ini cukup istimewa karena persis tanggal 3 Agustus. Saya tidak tahu selain itu pernah ada tidak? Ya. Setahu saya selama mengikuti ulang tahun gereja inilah yang baru pertama kali bersamaan pada tanggal 3 Agustus. Ya, sayangnya dalam keadaan yang sangat-sangat sederhana, bahkan dalam kebaktian perdana 3 Agustus 2008, kita tidak punya satu dokumentasi apapun. Ya, mungkin semua sibuk kerja, tidak ada yang ini memperhatikannya, ya, sehingga foto kebaktian perdana tidak ada. Ya, kemarin baru kami jalan-jalan coba ke tempat-tempat tertentu untuk foto lagi, ya, tapi kondisinya tidak seperti tahun 2008. Saya ingat persis pada waktu itu karena tempat tidak cukup, jadi yang lain duduk dari halaman dan hanya memasang sepeda motor sebagai kursi. Jadi sebagian jemaat di dalam ruangan kecil, sebagiannya susun di halaman dengan kursi-kursi. Sayang momen seperti itu tidak terabadikan, ya. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan menolong gereja ini. Saudara, di ulang tahun yang ke-16 tahun lalu itu panitia ulang tahun itu memberikan tema yaitu berdirilah teguh jangan goyah, yang diambil dari teks 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh jangan goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Nah, ulang tahun yang ke-16 diberikan tema berdirilah teguh jangan goyah. Nah, lalu saya khotbahkan itu pada tahun yang lalu dan saya bilang bagian sambungannya giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan itu untuk tema tahun berikutnya. Ya. Karena itulah maka ulang tahun yang ke-17 ini temanya adalah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya ingin membahas ini, ya, khotbah ini tidak terlalu lama. Saya taruhan dan Ibu Sonya, kalau setengah jam saya akan potong 5 jarinya. Kalau lewat dari setengah jam dia akan potong 5 jari saya. Nah, saudara-saudara, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saya ingin membahas ini. Mengapa sih sebenarnya orang Kristen harus giat dalam pekerjaan Tuhan? Kita melihat 3 alasannya. Pertama adalah karena ini adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan biasa. Ayat 58 itu secara eksplisit mengatakan pekerjaan Tuhan. To ergon to kurio. Di dalam bahasa aslinya Paulus menggunakan frase ini untuk membedakan pekerjaan Tuhan dengan pekerjaan duniawi biasa. Dengan kata lain, pekerjaan Tuhan itu punya karakter tersendiri, baru bisa disebut sebagai pekerjaan Tuhan. Tidak semua pekerjaan adalah pekerjaan Tuhan. Ada pekerjaan yang disebut pekerjaan Tuhan, ada karakteristiknya tersendiri. Nah, kalau begitu sebenarnya pekerjaan Tuhan itu apa? Nah, ada seorang penulis namanya Angel James. Dia mengatakan bahwa pekerjaan Tuhan itu punya beberapa pengertian. Pertama adalah pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan. Pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan. Dan waktu Tuhan hadir ke dalam dunia, dia datang untuk melakukan pekerjaan. Pekerjaan keselamatan, pekerjaan penebusan, pekerjaan pembaruan manusia. Dan itu dikerjakan melalui Roh Kudus. Dan itu pekerjaan Tuhan. Sehingga kalau kita dikatakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan,
kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kerjakan. Tentu kita tidak menyelamatkan, kita tidak menebus, kita tidak membaharui. Tapi pekerjaan keselamatan yang dikerjakan Tuhan itu, kalau kita terlibat di dalam penyelamatan orang lain, itu pekerjaan Tuhan. Kalau kita terlibat dalam pekerjaan yang memberitakan penebusan kepada orang lain, itu pekerjaan Tuhan. Kalau kita terlibat dalam pekerjaan yang membaharui hati manusia, itulah pekerjaan Tuhan. Karena itulah maka semua orang yang melakukan pekerjaan yang Tuhan lakukan, itu disebut kawan sekerja dari Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Bayangkan bahwa kita umat Allah, kita anak Allah dalam relasi, tapi di dalam pekerjaan berarti kita kawan sekerja. Jadi begini-begini kawannya Allah lu. Ya. Masalahnya adalah bahwa banyak orang tidak bekerja menjadi kawan sekerja Allah. Pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan. Gordon Fee bilang begini, pekerjaan Tuhan bukan aktivitas manusia biasa yang diberi label rohani, tapi partisipasi dalam misi. Partisipasi di dalam misi. Atau seperti saya bilang tadi, Angel James, pekerjaan Tuhan yaitu pekerjaan yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Bagaimana hamba yang setia melihat tuannya bekerja keras di sisinya, dan hamba yang bagaimana yang dapat berleha-leha, bermalas-malasan sementara tuannya bekerja keras di ladang. Pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan. Saya hamba Tuhan, lalu Tuhannya kerja, kamu malas. Pekerjaan Tuhan adalah satu, pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan. Kedua, pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, Tuhan sendiri juga memberikan perintah. Perintah utamanya adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Ada satu Great Commission, suatu mandat agung untuk memberitakan Injil di mana saja. Karena itu saudara-saudara, sebuah pekerjaan tidak baru bisa disebut pekerjaan Tuhan kalau pekerjaan itu seturut dengan perintah Tuhan. Kita tidak menentukan sendiri apa yang disebut pekerjaan Tuhan, tetapi apa yang kitab suci perintahkan. Nah, di sini pekerjaan Tuhan, kalau memang Tuhan bekerja, lalu Tuhan perintahkan, maka yang bekerja melakukan pekerjaan Tuhan sebenarnya melanjutkan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Yohanes 14 ayat 12. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Maka gereja harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, termasuk pemberitaan Injil. Petrus melakukan yang lebih besar karena Tuhan Yesus berkhotbah. Ya, Tuhan Yesus berkhotbah, banyak yang menolak, banyak tidak percaya. Tapi Petrus satu kali berkhotbah, 3.000 orang bertobat, dan Yesus tidak pernah melakukan hal itu. Ini berarti bahwa di tangan Yesus, para hambanya bisa melakukan hal yang bahkan jauh lebih besar. Melanjutkan pekerjaan Tuhan. David Prior, pekerjaan Tuhan yang kita lakukan adalah kelanjutan dari apa yang telah dimulai Yesus. Kita bukan memulai sesuatu yang baru, tapi melanjutkan misi yang telah Dia mulai. Kedua, pekerjaan yang ketiga, pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang hasilnya memuliakan Tuhan. Saudara, ini ciri pekerjaan Tuhan. Kalau pekerjaan itu menghasilkan kemuliaan bagi diri sendiri, percayalah, itu mungkin pekerjaan rohani, tapi bukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang hasilnya untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk manusia. Jika suatu pelayanan atau kegiatan hanya membawa hasil bagi dibesarkanlah nama seseorang, dibesarkanlah nama seorang pelayan, maka pekerjaan itu gagal menjadi pekerjaan Tuhan. Maka disinilah kita kembali kepada motivasi. Orang lain bisa salah di dalam hal ini, tapi si pelaku, si hamba sendiri harus selalu berpikir, yang saya kerjakan ini untuk kemuliaan Tuhan.
John MacArthur bilang, pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang berasal dari Allah, dikerjakan oleh kuasa Allah untuk kemuliaan Allah. Saudara, minggu lalu saya khotbah di sebuah gereja di Jakarta. Lalu datang seseorang dan dia minta foto. Habis itu dia naik di Instagram bahwa hari ini foto dengan pendeta idola. Pasti tidak bisa tidur ini malam. Lalu dia, setelah itu waktu dia ketemu saya, dia kasih satu bingkisan. Saya lihat ternyata minyak kayu putih. Tapi di situ dia ada tulis bahwa ini pendeta idola dan saya benar-benar teresra-esra. Akhirnya saya balas dia, ya. Kamu sampai teresra-esra. Harusnya menurut saya kamu harus sampai teryesus-yesus. Ya, kalau kamu begitu mengidolakan dan mengagumi saya, apakah kamu tidak mengagumi orang yang saya beritakan ke seluruh pelosok dunia ini? Jadi jangan teresra-esra, tapi teryesus-yesus. Dulu waktu saya khotbah di sebuah gereja, Christ is the best. Kristus yang terbaik. Saya khotbah satu kitab penuh surat Ibrani dan menunjukkan bahwa Kristus terbaik dari seluruh sistem agama Yahudi. Waktu pulang satu orang pegang tangan, terima kasih Pak, dengar khotbah Bapak, saya tambah kagum kepada Yesus. Dan hari itu hati saya begitu bersukacita, terima kasih Yesus, karena di antara sekian orang banyak yang mungkin mengagumi khotbah saya, ada satu yang eksplisit mengatakan, saya kagum dengan Yesus. Saudara, kadang-kadang puji-pujian datang kepada saya itu harus membuat saya menjaga hati saya supaya pekerjaan yang saya lakukan tetap pekerjaan Tuhan. Orang tulis, Pak, inilah pendeta terpintar di galaksi Bima Sakti. Itu kan terus terang itu menjengkelkan saya, saudara. Ya, dan semua orang tahu itu sesuatu yang terlalu berlebihan. Tapi saya tidak mencegah, tidak bisa mencegah apapun yang orang pikirkan. Tapi hati saya harus menjaga supaya segala kemuliaan jangan kucuri sedikit pun. Karena waktu kupikir curi sedikit pun, pekerjaan yang kulakukan ke seluruh tempat ini, itu pekerjaan Esra dan bukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang hasilnya memuliakan Tuhan. Gereja ini sudah 17 tahun, kerja banyak, membawa kemuliaan untuk Tuhan atau tidak? Kalau tidak, kita tidak sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Keempat, pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang hanya Tuhan saja yang memberikan keberhasilan. Itu pekerjaan Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan, keberhasilan tidak ditentukan oleh kekuatan, tidak ditentukan oleh strategi atau kepandaian manusia. Kuasa Tuhan sendiri yang bikin berhasil. Makanya Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang berikan pertumbuhan. Karena saudara-saudara, sebenarnya kita sadar bahwa ya, kalau bukan Tuhan, kita tidak bisa bikin apa-apa. Charles Haddon Spurgeon berkata, di dalam pekerjaan Tuhan, kita tidak boleh menjadi sombong. Tapi ingatlah bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan, dan apapun yang kita capai lebih banyak dilakukan oleh Tuhan dalam diri kita daripada oleh kita untuk Tuhan. Karena kalau Tuhan mau pakai kita, sebenarnya Tuhan tidak butuh kita. Untuk memenangkan orang, Tuhan tidak perlu kita. Kenapa? Karena Injil pertama tidak diberitakan oleh manusia. Malaikat yang beritakan Injil pertama, hari ini telah lahir juru selamat, itu malaikat. Orang paling jahat macam apapun, kalau Tuhan mau injili langsung bisa. Paulus diinjili langsung oleh Tuhan, penjahat besar akhirnya bertobat, bukan? Kemarin saya mendengar sebuah kesaksian di Jakarta. Ada seorang ibu yang dari Islam yang sangat keras masuk Kristen. Tidak ada satu orang menginjili. Kenapa? Ceritanya bagaimana? Karena ini orang yang jomblo sudah sangat lama. Lalu berdoa supaya Tuhan bisa kasih dia jodoh. Lalu iseng-iseng dia baca-baca Al-Quran, baca hadis dan sebagainya. Muncul pemikiran, kalau saya cari sosok seorang laki-laki idaman saya, itu kira-kira seperti yang mana? Lalu dia baca tentang Nabi sebelah, dan dia baca Nabi sebelah, begini, Nabi sebelah, begini. Manusia sejenis ini tidak layak saya jadikan suami. Entah bagaimana caranya, dia ketemu Alkitab, dia baca-baca, dia bilang, nah,
orang seperti Yesus kalau jadi suami cocok. Ya, nanti pergumulan, akhirnya dia kenal Yesus seperti apa, dan akhirnya ambil keputusan sendiri menjadi Kristen. Coba siapa menginjili dia? Tidak. Bahkan Tuhan bisa membawa keberhasilan dari aktivitas mencari jodoh. Ya kan? Nah, karena itu saudara, kalau memang kita itulah pekerjaan Tuhan, sehingga pekerjaan itu hanya Tuhan yang bisa kasih keberhasilan. Ya. Maka dengan mengatakan pekerjaan Tuhan, Paulus bermaksud mendorong setiap orang Kristen harus terlibat di dalam pekerjaan Tuhan dan melihat karakteristik pekerjaan semacam ini adalah sesuatu yang luar biasa kalau Tuhan mau pakai kita. Pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan, yang diperintahkan oleh Tuhan, yang membawa kemuliaan bagi Tuhan, dan yang Tuhan sendiri buat berhasil. Maka kalau saudara bisa melakukan pekerjaan Tuhan, itu bukan beban, itu anugerah. Makanya Paulus selalu bersyukur karena Tuhan kasih kesempatan dia untuk bisa melayani. 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada dia karena dia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Di Roma 15 dia bilang, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, yaitu aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah. Ayat 17, dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Maka saudara, kalau saudara diberikan kesempatan melayani, jangan jadikan beban. Itu anugerah. Karena tidak semua orang Tuhan berikan semacam itu. Henry berkata, panggilan dalam pelayanan merupakan satu kemurahan yang besar, untuk mana mereka yang dipanggil seperti itu selalu harus bersyukur kepada Yesus. Di sebuah gereja kecil di Rusia, gereja bawah tanah, biasa orang-orang Kristen datang secara tidak terlalu aman di bawah tanah untuk mereka berbakti. Tapi setiap kali mereka datang, gereja itu, ruangan itu sudah disusun dengan baik dan dengan rapi. Dan mereka bingung siapa yang melakukan hal ini, karena tidak ada koster. Tapi satu pemuda datang pagi-pagi sekali untuk mengecek siapa yang mempersiapkan semua. Dan dia datang, dia ketemu Pak Tua satu, pendeta di tempat itu, yang sudah sangat tua. Dialah yang melakukan itu semua. Dan ketika si pemuda itu bertanya, Pak, kenapa kamu harus lakukan ini? Bukankah kami bisa melakukan hal itu untuk kamu? Lalu pendeta tua itu menjawab, selama puluhan tahun saya tidak bisa menyentuh rumah Tuhan ini. Saya dipenjara dan dilarang berkhotbah. Tapi sekarang Tuhan beri kehormatan kepada saya untuk menyapu lantai ini, lantai rumahnya. Biarlah saya melakukan itu sebagai kehormatan besar dalam hidup saya. Sapu lantai saja, itu kehormatan yang besar kalau itu pekerjaan Tuhan. Jadi mengapa kita harus giat selalu? Karena pekerjaan ini pekerjaan Tuhan. Kedua, karena kita dipanggil untuk selalu giat, bukan sekedar kadang-kadang. Perhatikan ayat 58, giatlah selalu. Saudara-saudara, kata yang diterjemahkan giatlah, periseuontes, dari bahasa aslinya, arti harfiahnya bukan giat. Arti harfiahnya adalah berlimpahlah. Ya, atau menjadi kaya di dalam. Sehingga kalau ayat itu diterjemahkan, bukan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, berlimpahlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, kayalah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa giat itu kalau ada usaha yang melimpah, bukan hanya sekedar cukup. Ini mencakup semangat yang berlimpah, kegigihan yang melimpah, usaha yang melimpah. Karena ada orang melakukan yang namanya pekerjaan Tuhan, tapi tidak dengan usaha yang melimpah. Ya, seadanya saja. Apalagi saudara, ya, seorang berkata kepada saya, Pak, kalau saya sekarang sangat tertolong, bahkan saya bisa sudah menyanyi di dengan jemaat begini, baru saya bikin khotbah. Saya bilang, kok bisa? Ya, kan ada AI sekarang.
Dan di gereja kami khotbah hanya 15 menit dan membaca. Jadi saya tinggal minta AI bikin, langsung saya naik. Dan setelah itu saya khotbah 15 menit, baca saya selesai. Saya ketawa, tapi apakah ini adalah usaha yang melimpah di dalam pekerjaan Tuhan? Saudara, kalau tahu saya bikin khotbah itu bisa memakan waktu berjam-jam, berhari-hari. Karena saya selalu berpikir orang selalu datang dan mendengar saya. Kalau saya tidak bisa memberikan sesuatu yang baru, lalu untuk apa orang datang dan mendengar? Maka itu membuat saya berusaha melimpah. Itulah yang dimaksudkan dengan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, apakah selama 17 tahun gereja ini hidup, kita sudah melakukannya dengan berlimpah-limpah usaha, berlimpah-limpah dalam pekerjaan? Apakah di dalam memimpin praise and worship para WL sudah secara melimpah? Para singer sudah secara melimpah. Majelis gereja sudah secara melimpah dalam pekerjaan Tuhan. Godly bilang begini, berlimpah dalam pekerjaan ini menyeratkan bahwa kita merangkul setiap kesempatan untuk melakukan tugas kita. Bahwa dalam situasi-situasi di mana kita dipanggil untuk menunjukkan tanggung jawab kita kepada Allah, kita melakukan sesuai dengan firman-Nya yang kudus. Spurgeon bilang, dia harus berlimpah di dalamnya. Lakukan banyak, sangat banyak, semua yang Anda lakukan dan lebih banyak lagi. Kapal kami tidak pernah penuh sampai mereka menabrak. Canon Miller, ketika manusia sungguh-sungguh bertobat kepada Allah, mereka akan menjadi orang-orang yang bekerja. Saudara-saudara, tapi Paulus tidak hanya bilang giat. Paulus menambahkan satu frase, giatlah selalu. Giat selalu. Kata selalu di sini pantote dalam bahasa aslinya berasal dari pas, artinya semua, dan ho yang berarti waktu atau saat. Jadi semua saat, semua waktu di Alkitab Indonesia diterjemahkan selalu. Maka di sini Paulus dorong jemaat giat dalam pekerjaan Tuhan, melimpah dalam pekerjaan Tuhan, harus terus menerus. Tidak boleh panas-panas tai ayam, apalagi panas-panas tai babi. Banyak orang semangat bukan? Banyak orang panas bukan? Tapi itu waktu pacaran. Habis pacaran, hilang. Sudah tidak panas lagi. Ya. Banyak orang masih muda begitu berkobar-kobar bagi Tuhan. Begitu sudah punya anak 1, 2, masih berkobar-kobar atau tidak? Urusan sudah banyak. Masihkah kita melimpah? Karena itu pekerjaan Tuhan itu harus dilakukan selalu pantote. John Stott bilang setiap orang Kristen adalah pelayan Tuhan penuh waktu. Tidak peduli apakah dia bekerja di kantor, di pabrik, atau di gereja. Perbedaannya hanya tempat pelayanan, bukan pada panggilan untuk melayani. Karena itu tidak peduli apapun yang kita alami, bagaimanapun keadaan kita, pekerjaan Tuhan yang dipercayakan ini harus terus dilakukan. Pada waktu didirikanlah gereja ini, seorang bertanya pada saya, Pak Esra, sudah ada banyak gereja, lalu mengapa Pak mau bangun gereja? 2. Kobarkan pemberitaan Injil. Yang kedua, tegakkan ajaran yang Alkitabiah. Nanti banyak teman datang dan mengusulkan kembangkan pelayanan holistik. Sejak itu gereja ini berdiri, kita punya 3 pilar. Kobarkan pemberitaan Injil, tegakkan ajaran yang Alkitabiah, dan kembangkan pelayanan yang holistik. Nah, untuk melakukan ini melimpah tapi penuh waktu, itu butuh dedikasi total. Hendriksen berkata, pelayanan yang berkenan kepada Tuhan memerlukan dedikasi total, melibatkan hati, pikiran, tenaga, bukan pekerjaan paruh waktu atau setengah hati. Maka berada dalam pekerjaan duniawi yang memiliki
Masa pensiun berbeda dengan itu, pelayanan kepada Tuhan itu sebenarnya berlangsung seumur hidup. Kita bisa pensiun sebagai suatu tenaga organisasi, tapi sebenarnya melakukan pekerjaan Tuhan tidak ada namanya pensiun. Di dalam Biblical Illustrator dia bilang begini, ketika sungai terus mengalir, dia akan tetap jernih. Tapi jika sekali saja dia menggenang, maka dia akan menghasilkan katak atau kodok dan segala macam kotoran. Sungai itu harus terus mengalir. Tapi kalau dia sudah tergenang hanya untuk diri, maka percayalah kotoran, kodok dan segala macam akan muncul di situ. Gereja yang hanya seperti menggenang saja, percayalah banyak kotoran akan ada di situ. Harus mengalir. Kunci-kunci yang disimpan di saku dan digunakan setiap hari, semakin lama semakin berkilau. Tapi jika kunci-kunci disisihkan dan digantung di dinding, maka kunci-kunci akan menjadi berkarat. Oleh karena itu dikatakan tindakan adalah kehidupan jiwa. Selalu berlimpah dalam pekerjaan Tuhan adalah cara untuk tetap bersih dan bebas dari pencemaran dunia. Banyak gereja kumpul duit yang sangat banyak hanya menggenang saja kan? Maka kodok, katak, eceng gondok, cocor bebek, dan lain itu ada di situ. Tapi gereja ini sudah ulang tahun ke-17, tidak boleh. Tidak boleh menggenang, harus terus mengalir. Kunci-kunci tidak boleh hanya digantung atau berkarat. Harus terus dipakai. Paulus bilang, 1 Timotius 4, aku mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir. Artinya apa? Di dalam melakukan pekerjaan Tuhan itu, dia tidak mandek di tengah jalan. Terus, makanya dia bisa sampai garis akhir. Itu secara implisit menunjukkan sejak hari dia memulai start, itu terus berlimpah, pantote selalu sampai garis akhir. Kita 17 tahun, generasi-generasi akan lewat. Tapi generasi-generasi penerus harus pegang api ini dan terus beritakan Injil. Dan ketiga, terakhir, karena jeripaya dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Ayat 58 bagian akhir, dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Saudara, kata sia-sia di sini itu menggunakan kata Yunani kenos dari kata dasar kenoo, kenosis. Kata kenosis ini dipakai di Filipi pasal 2. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang dipertahankan, melainkan telah kenosis dirinya, mengosongkan dirinya, tidak ada apa-apa. Maka kenosis di situ, kenos di situ artinya kosong. Karena itu ayat bilang dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Maksudnya jeripayamu tidak akan kosong. Semua yang kamu lakukan itu seperti begini. Kalau misalnya Om Eli jalan penginjilan kemana-mana, lalu beritakan Injil di mana-mana, melayani di mana terus seumur hidup. Begitu sampai di surga, lihat kotak upahnya kosong. Kenos. Nah, ayat ini mengatakan tidak. Dalam persekutuan, kotakmu tidak akan kosong. Kotakmu akan terisi sebagaimana kamu bekerja di sini. Karena itu kita semua semacam punya kotak tabungan. Saya pernah khotbah itu ya. Alkitab Inggris menerjemahkan your account, accountmu, rekeningmu, ya, untuk menambah rekeningmu. Jadi seolah-olah gambarannya kita semua punya kotak. Hari ini dia menginjili, kotaknya terisi. Hari ini dia keluarkan uang untuk pelayanan dengan tulus, kotaknya terisi. Ya, hari ini dia kerja sampai capek menjadi panitia ulang tahun, kotaknya terisi. Mereka latihan paduan suara, kotaknya terisi. Bikin khotbah dengan baik, kotaknya terisi. Semua itu akan terisi. Tidak mungkin. Mengapa sampai pasti terisi? Karena ini Ibrani 6. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga dia lupa pekerjaanmu dan kasih yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Allah itu adil. Kalau kita kerja lalu Tuhan tidak kasih upah, itu seolah-olah Tuhan tidak adil. Keselamatan kita anugerah, ya. Tapi saudara-saudara, upah kita, saudara, keselamatan anugerah. Waktu kamu percaya Yesus jadi anak, itu dapat warisan. Warisan pasti dapat.
Tapi upah itu belum tentu. Tergantung kamu kerja. Tapi waktu kamu kerja sungguh-sungguh, Allah bukan tidak adil sehingga dia lupa pekerjaanmu. Manusia bisa lupa pekerjaan kita. 17 tahun gereja ini jalan. Ada orang-orang yang saya ajar dan saya didik dengan baik. Tapi mereka cepat melupakan apa yang saya lakukan. Tapi yang membuat penghiburan di hati ini adalah Tuhan tidak pernah lupa setiap tetes keringat dan air mata yang jatuh untuk melakukan pekerjaan Tuhan ini. Karena itu semua kita yang terlibat aktif dalam pekerjaan Tuhan pasti menerima upahnya. Lenski bilang begini, Tuhan melihat setiap upaya yang dilakukan anak-anaknya dalam pelayanan. Bahkan yang tampaknya kecil dan tidak signifikan di mata manusia. Nah, tidak kelihatan. Makanya Tuhan Yesus bilang, siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, dia tidak akan kehilangan upahnya. Pasti ada. Tapi Pak, kok hidup saya kok tidak berubah-berubah ya? Dari dulu begini-begini saja ya. Karena begini, Tuhan itu adil. Kalau dia belum bayar sekarang, dan memang harusnya waktu bayar bukan sekarang. Nanti ada waktu pembayaran. Kalau sekarang saudara bisa dapat berkat, itu hanya bocoran-bocoran tipis. Tapi bayaran sesungguhnya di sana. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Kapan menuai? Akan tiba waktunya. Hodge bilang, hasil pekerjaan Tuhan seringkali tidak terlihat dalam jangka pendek. Seperti petani yang menebur benih, kita mungkin tidak melihat hasil segera, tapi panen akan datang pada waktunya. Jadi tetap saja giat, semangat. Orang mau hargai atau tidak, lakukan sungguh-sungguh dengan setia. Ya, orang mau berikan tepuk tangan atau tidak, prestise. Saudara, minggu lalu itu, ya, karena saya pergi ke dokter. Begitu saya pergi ke dokter, tiba-tiba duduk-duduk, ketemu Pak Gilbert Lumoindong di situ, ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba satu orang masuk, ditegur oleh Pak Gilbert. Dia datang melihat saya, dia melonjak kegirangan seperti bayi Yohanes Pembaptis. Ya, waduh, Pastor Ezra, saya tiap hari dengar Pastor Ezra bisa nggak khotbah di gereja saya? Itu di luar jadwal, tapi saya lihat kosong, saya layani. Waktu saya layani, habis khotbah saudara, saya juga nggak tahu. Saudara-saudara kita kedatangan mendapat berkat luar biasa. Salah satu pendeta terbaik di Indonesia. Pokoknya mulutnya penuh dengan pujian. Habis itu dia bilang, karena itu saudara jemaat semua, mari kita bangkit berdiri dan berikan tepuk tangan buat Pastor Ezra. Semua jemaat bangun dan tepuk tangan buat saya. Saya juga bingung, entah mau berdiri atau duduk ini ya. Tapi setelah itu saya WA, Pak, tolong, lain kali jangan begitu. Bapak bikin saya sangat tidak nyaman. Mohon lain kali, dia bilang, iya Pak, kita hanya mau kasih apresiasi. Ya tapi pertama kali saja. Ya, jangan lagi. Kalau banyak orang memuji saya, upah saya sudah saya terima. Dan hilang upahnya. Tapi kalau kita tidak terima upah kalau kita baru terima upah di sana, terus upah sekarang ke sini bagaimana? Saya kasih kata-kata godly yang bagus. Tidak ada yang sia-sia, bahkan di dunia ini. Meskipun kesalehan dan kebajikan tidak disertai dengan pahala yang sempurna dalam kehidupan ini. Meskipun dalam beberapa kasus mereka mungkin akan mengalami kerugian duniawi. Kayaknya kadang-kadang melayani juga rugi terus. Namun keuntungan yang dihasilkannya lebih dari cukup untuk mengimbangi penderitaan apapun yang mungkin akan dialami oleh kita karena prakteknya. Ketenangan pikiran dan kepuasan batin adalah imbalan yang khas. Orang yang baik selalu merasa puas dengan diri sendiri. Hati nurani yang baik adalah pesta yang kekal. Kebahagiaan memang untuk sementara waktu dapat berubah menjadi kesengsaraan. Kesehatan dalam perjalanan hidup manusia dapat berubah menjadi penyakit. Tapi kedamaian hati nurani terus berlanjut untuk selamanya. Di dalam kehidupan yang akan datang, upah orang benar akan menjadi penuh dan memadai.
Di sana benih yang ditaburkan sekarang akan menjadi dewasa dan tumbuh subur selama-lamanya. Di sana orang benar akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak akan lenyap. Di sana mereka akan menjadi imam-imam dan raja-raja bagi Allah dan hidup bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Di sini ketenangan batin. Oh, bukan pada harta yang fana sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Lakukan saja sungguh-sungguh sampai tiba waktunya. Matius 25 ayat 21. Masuklah. Ya, baik perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara kecil, aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. 2 Timotius, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Pada waktu merenung tentang sejarah gereja ini, hati saya teringat oleh sejumlah orang yang Tuhan pakai untuk gereja ini, yang sekarang sudah tidak bersama-sama. Mereka sudah almarhum, almarhumah. Tapi jasa mereka tidak bisa kita lupakan. Ada Bapak Yos Lirik yang pertama kali berikan hotel Dewata buat kita. Ada Bapak Niti Sumarno yang kasih gudang buat kita. Ada Bapak Mikael Sina yang mendampingi dari awal sampai meninggalnya. Ada Bapak Nehemia Soru yang terus memberikan dorongan bagi saya. Dan yang lain-lain. Bagi saya, betapa bahagianya mereka karena ketika mereka pergi, disambut masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Di sini upah tidak seberapa. Di sana. Melihat semua ini kita harus sungguh-sungguh giat selalu. Ulang tahun yang ke-17. Mari kembalikan, bangkitkanlah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Spurgeon berkata, setiap orang Kristen harus terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Benar, pekerjaan kita sehari-hari harus dilakukan untuk kemuliaan namanya. Tapi setiap orang Kristen harus bekerja dalam satu bidang pelayanan yang kudus. Hari ini saya masih ada, ulang tahun yang ke-17, Ibu Sonya masih ada, ya. Tapi ada saatnya di mana kami tidak ada. Generasi ini harus terus membawa api ini. Kobarkan pemberitaan Injil. Tegakkan ajaran yang Alkitabiah. Kembangkan pelayanan yang holistik. Selamat ulang tahun yang ke-17. Tuhan memberkati kita.